Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa astagfirullah, dan siapapun teman-teman yang mendengarkan sekarang ini, kita sudah sampaikan kemarin bahwa Allah menyebutkan satu surat yang ke-41, yaitu surat Fussilat, bahwa Alkitab ini, Al-Quran ini diturunkan dari Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Rahmat sebagai hal yang dominan yang diberikan melalui Al-Qurannya, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Ketika Al-Quran diturunkan, bukan cuma manusia yang mendapatkan manfaat, tapi seluruh alam. Mari kita lanjutkan di ayat yang ketiga surat Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, bacaan dengan bahasa Arab bagi kaum yang mengetahui. Jadi kitab ini dijelaskan. Ada penjelasan-penjelasan yang sesuai dan akurat, sesuai zamannya, bahkan melampaui melintasi zamannya, dan akurat tepat sesuai dengan apa yang ada pada keadaan manusia. Setiap ayatnya mengandung hikmah-hikmah yang kita ketahui hikmahnya belakangan itu baru kita sadari. Ada ayat-ayat yang mengingatkan kita pada siksaan yang mungkin terjadi jika kita berbuat dosa. Begitupun ada juga kebaikan, pahala, dan ganjaran yang terjadi ketika kita berbuat sesuatu yang Allah ridhoi. Bahkan ada ayat-ayat yang menceritakan tentang waris, tentang bumi dan langit, perjalanan air, termasuk juga penguatan akidah, kisah-kisah yang terdahulu itu dijelaskan. Selain kalau dalam sisi syariat, ada juga perkataan para nabi, tingkah laku akhlak para nabi yang juga menguatkan. Kita fussilat ayatuhu. Dan ketika Al-Quran turun di zaman Nabi Muhammad SAW, berbagai peristiwa dikomen di situ. Contohnya misalnya peristiwa tentang perang Ahzab, ketika banyak tekanan yang dihadapi oleh kaum muslimin, dan
Dan sebagian yang mengaku muslim tapi tidak kuat imannya atau mungkin munafik, mereka malah mengaku-ngaku kaum muslim itu musuh pada datang. Sementara kaum muslim pada saat itu menyatakan bahwa inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Jadi di komen pada saat itu, termasuk peristiwa perang Badar yang diberikan kantuk, rasa ngantuk untuk menenangkan kaum muslimin. Sampai rasa ngantuk saja itu dijadikan alat untuk persiapan berperangnya pada saat itu. Allah berikan itu karena manusia merasa segar setelah tertidur sesaat. Begitupun ketika peristiwa hadithul ifk, berita bohong bahwa ada salah satu istri Nabi yaitu Aisyah binti Abu Bakar yang diisukan selingkuh dan dikomen Al-Quran dan membuktikan kesucian Aisyah dan hal-hal lain yang banyak dalam Al-Quran, dan itu akan berulang. Mirip-mirip saja cerita Fir'aun, bahwa ada Fir'aun, ada juga kaum yang berbuat amal dengan harta, berulang aja ke depan begitu. Ya. Ada orang yang diuji dengan wanita, misalnya contohnya Nabi Yusuf, diuji dengan sakit, contohnya Nabi Ayub, diuji dengan perbuatan-perbuatan yang menghinakan para nabi, ya. Nabi Muhammad misalnya dipepet orang unta, ya. Dan banyak cemoohan. Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, bacaan berbahasa Arab bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, bacaan Al-Quran berbahasa Arab, bukan bahasa Ajam. Kalau Ajam itu di luar non-Arab, ya. Kenapa berbahasa Arab? Turunnya di Arab, ya. Bagaimana mungkin seorang nabi berbahasa asing memahamkan apa yang dia katakan kepada orang yang berbahasa asing, kepada orang yang berbahasa ibunya? Makanya turunnya berbahasa Arab dengan jelas. Dan bahasa Arab itu unik-unik, ya. Bahkan kata-kata dalam bahasa Arab itu ada hubungannya juga dengan mulut, ya. Seperti waktu jatuhnya seseorang dalam rangka fakubu gitu. Jadi seolah-olah berdentum gitu, ya. Jadi ada beberapa ciri khas dalam bahasa Arab. Makanya kita memang dianjurkan belajar ini. Liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Kalau di sini tulisannya mudhari, ya Pak, fiilnya itu mudhari. Jadi ya sekarang dan yang akan datang. Artinya apa? Orang yang siap untuk mengetahui, memahami, mengambil pelajaran dari sini. Kalau yang nggak siap nggak mau dia. Ya. Makanya di sini di kaum ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Ya. Berarti kaum ini mau memahami Al-Quran, memahami Alkitab ini yang dijelaskan dalam bahasa Arab, ya. Termasuk juga berusaha mendekatkan dirinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran, mendekatkan dirinya dengan membaca Al-Quran. Pak, kan sulit Pak, saya sudah tua, saya udah punya cucu lagi Pak. Gimana saya mau memahami Al-Quran? Ya mulai dari yang awal memahami bacaannya.
Membacanya, bisa membacanya saja. Ya. Karena utubul ilmu minal mahdi sampai dia lahat kita menuntut ilmu. Jangan berhenti, terus menerus. Ya. Karena orang yang berilmu dan beriman diangkat oleh Allah. Di dunia saja sudah diangkat loh. Di dunia saja diangkat derajatnya. Tapi menurut itu bukan karena pengen diangkat derajatnya, karena Allah. Kalau itu lulus itu lulus. Ayat selanjutnya ayat keempat, surat Fussilat. Basyira wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Sebagai kabar gembira dan peringatan, maka banyak yang berpaling darinya dan mereka tidak mau mendengarkan. Nah, fungsi Alkitab ini disebutkan sebagai basyir dan nadhir, sebagai pemberi kabar gembira bagi orang mukmin yang mau melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dapat berita gembira. Kalau dia berbuat baik, al-jazaa'ul ihsan ilal ihsan, segala satu kebaikan, segala sesuatu kebaikan pasti dibalas kebaikan. Yeah. Kalau engkau berbuat baik, engkau akan kebaikan itu sampai kepada diri. Kalau engkau beramal saleh, engkau akan dilipat gandakan ganjaran. Baik kan? Kalau engkau berjuang di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana, akan diberikan jalan-jalannya oleh Allah. Wa man jahada bina lanahdiyannahum subulana. Kalau engkau berdoa, ud'uni astajib lakum, akan aku kabulkan, kata Allah. Begitupun dalam kisah saja, kisah hayatan fi, ada kehidupan dalamnya. Kisah itu apa? Mata dibalas mata, telinga dibalas telinga, nafs atau jiwa dibalas jiwa. Dalam mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja ada kehidupan di sini. Bahkan sampai kisos. Begitupun ketika kita menikah, ada sakinah di situ, ada mawadah dan rahmah di situ. Karena kita menikah bukan zina. Begitupun ketika kita bersedekah, bahkan disebutkan mi'atu habbah, ada 100 bulir. Ganjarannya apabila kita memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Termasuk usaha untuk mendidik anak dan diri kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Engkau mendidik dirimu sendiri, menjaga dirimu sendiri dan keluargamu dari api neraka. Itu ada keberkahan di situ. Itu namanya basyirah. Dan pasti orang-orang yang beriman, beramal soleh, ya, dengan perantau melalui hisab dulu, ya, dia akan diberikan pertolongan oleh Allah, nasrul min Allah. Dan kita harus yakin, ya. Dan kita juga harus yakin fungsi Alkitab ini, Al-Quran ini adalah basyirah wa nadhira, pemberi peringatan. Apa yang diberi? Peringatan. Jangan sampai manusia itu lalai, ghafil. Ada peringatan di situ, peringatan dan ancaman bahkan.
Kita sudah sering bahas ya bagaimana negeri-negeri yang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Karena menganggap peringatan dari Allah itu main-main saja. Satu hal yang tidak mungkin. Bagaimana mungkin sudah jadi tulang belulang lalu kita hidup lagi dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu apa yang kita amalkan? Gak mungkin. Berkata orang-orang yang tidak yakin. Makanya dia sudah melihat azab, melihat kematian, lalu dia tobat, gak ada gunanya tobat. Tobat itu datang sekarang, baru dia sekarang. Pak, kenapa sekarang? Dan nunggu kapan? Siapa yang bisa yakin kita nanti sore masih ada di sini? Ya. Tidak ada yang bisa meyakinkan. Sekalipun dia menguasai hebat, sekelas Firaun misalnya, ya, nggak ada. Makanya kita harus yakin ketika diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan itu bisa terjadi pada diri kita. Ya. Bahkan ada yang minta dipercepat gitu, azab dipercepat gitu. Mana buktinya kiamat itu? Mana buktinya ada azab? Mana? Percepat aja biar saya menghadapi azab itu terserah gitu. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un, maka mereka berpaling, sebagian besar dari mereka berpaling dan mereka tidak mau mendengarkan. Ketika diturunkan Alkitab ini, Al-Quran ini, ya, mereka berpaling. Ya. Mereka tak mau dengar. La yasma'un, mendengarkan saja mereka tutup gitu. Tak mau. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sabar. Dia sampaikan terus. Ya. Apa yang dia sampaikan arahan untuk menuju Allah saja. Ya, jangan disekutukan Allah. Setelah dia yakin dengan bahwa Allah itu esa, baru disampaikan syariat-syariatnya. Keyakinan bahwa Allah itu esa itu harus ada pembuktian. Makanya ada syariat sholat, syariat puasa, syariat zakat, termasuk beberapa syariat-syariat lain. Dan namanya syariat itu jadi pembuktian bahwa dia yakin bahwa ada Allah yang membalasnya. Jadi nggak ada itu kalau cerita yang penting saya kan baik pak sama orang juga, nggak perlu saya ke masjid, ke musola, saya baik kok, saya nggak ada musuh. Iya betul, kalau yang seperti itu boleh saja. Cuma masalahnya bagaimana kita yakin bahwa kita mengikuti Allah dan Rasulnya kalau perintah Allah dan Rasulnya dilanggar, datang ke masjid, ke musola, ya misalnya. Harus ada pembuktian fisik, bukan cuma pembuktian hati, enggak. Karena al-iman itu ada 3 ya. Takrir bisa disebutkan dalam lisan, tasdiq disebutkan atau dikuatkan dalam hati, fil qalb. Kemudian wal amal bil arkan, harus ada amal dengan gerak tubuh ya. Harus ada amal. Kembali lagi ke ayat ini, ayat keempat. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un, mereka berpaling ya, melengos, menjauhi ya, dan mereka tidak mau mendengar. Itulah yang terjadi bagi kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang yang tidak mau mendengarkan Nabi, padahal dia datang, Nabi tersebut datang untuk mengarahkan kaum itu kembali di jalannya Allah
Tapi yang terjadi adalah cemoohan, pokoyokan, nyinyiran, termasuk saling berdebat, mengatakan Nabi ini gila, ahli sihir dan sebagainya. Dan bukan cuma itu, mereka mengajak massa menjauhinya, mengajak masyarakat menjauhi orang yang mengajak Allah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada orang-orang kayak gini, dan biasanya orang-orang kayak gini petinggi. Yang kemarin saya pernah sampaikan bahwa petinggi, pemimpin yang jahat itu akan berantem dengan pengikut nanti di neraka. Paling nggak berantem omongan dalam penyiksaan. Gara-gara kamu nih, coba kamu kan dulu pemimpin kami. Kami mungkin kamu loh. Coba kamu ringankan siksaan kita nih. Kata pemimpinnya, kamu sama saya sama-sama disiksa. Gak bisa. Jamaah Astagfirullah. Ayat selanjutnya, ayat kelima. Wa qalu qulubuna fi akinna mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun. Dan mereka berkata, hati kami ada penutup, akhirnya terhadap apa yang kau serukan kepada kami, dan di telinga kami ada sumbatan, penyumbat, dan antara kami dan kamu, antara kita ada hijab, ada penghalang. Maka beramallah kamu, sesungguhnya kami itu beramal. Nah, ini cerita mereka. Mereka bilang hati kami itu ada penutup, tertutup dari apa yang engkau berikan, dari apa yang engkau serukan. Enggak cuma hati kami, telinga kami itu ada sumbatan dari apa yang kamu ceritakan. Jadi nggak mungkin kamu itu bisa mempengaruhi kami itu. Wa min bainina wa bainika hijab, antara kami dan kamu itu ada penghalang, ada hijab. Dan hijab ini menghalangi apa yang kamu sebutkan. Bahasa lainnya, bahasa saya. Ente ngomong apa kan terserah, kita nggak mau dengerin. Dan bahkan dia ajak orang-orang tidak mau mendengarkan Nabi. Kemarin saya sampaikan salah satu contoh ya udah itu. Kalau Nabi ngomong dengan salah satu kelompok ketika haji, ya, kan banyak orang yang haji dari mana-mana itu, Nabi berdakwah juga terus. Itu setelah selesai dari kelompok itu datang jangan ikutin saya orang sini. Saya tahu banget bahwa itu bikin ngacak-ngacak kampungnya, jangan ikutin. Datang lagi di satu tempat Nabi, datang lagi yang menjauh situ. Setelah Nabi, jangan ikutin, saya orang sini, saya tahu. Padahal perkataan Nabi itu menarik, menggoncang hati. Perkataan Nabi. Tapi mereka sengaja tidak mau membuka telinganya. Alhamdulillah, bukan mudah-mudahan kita tak kayak gitu ya. Ketika disampaikan ayat-ayat Allah, ketika disampaikan sesuatu yang mengajak kita kepada Allah, kita buka telinga kita sehingga hati kita masuk. Hati kita meresap gitu. Ayo kita lakukan itu. Dan Nabi ini walaupun sudah berkali-kali ditolak, tetap aja mengajak, terus menerus sampai mendoakan
lewat jalur keluarga, pakai jalur keluarga dia, pakai jalur Khadijah, pakai jalur apa, pakai jalur Ali, dan lewat jalur temennya, pakai jalur temennya juga. Jadi berbagai metode disampaikan kepada anak. Bahkan lewat tabligh akbar, kira-kira begitu, dikumpulkan semua itu. Quraisy dikumpulkan pada saat itu. Kemudian ditanya, kalau di belakang ini ada pasukan yang akan menyerang Mekah, kalau saya mengatakan apakah engkau akan percaya wahai Quraisy? Kata mereka serta kami percaya ya Muhammad. Nah, kami tahu dari dulu tak pernah bohong ada itu. Lalu Nabi menyampaikan bahwa aku adalah Rasulullah, sembahlah Allah yang satu. Aku tidak punya apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa kalau Allah mengancamkan memberikan azab kepadamu. Lalu tokoh masyarakat itu bilang, hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami, ayo bang. Jadi tabligh akbar pun dipakai, bahkan syair pun dipakai oleh Nabi SAW. Ada sahabat apa, Zaid bin Haritha kalau nggak salah satu pengobar semangat sair muslim ya. Terus sekarang kemudian nasyid atau apa qasidah gitu ya. Ada itu berbagai cara, bahkan surat, dikirimin surat. Nabi itu mengirim surat ke berbagai jenis, ke berbagai suku di sekeliling Mekah ya. Bahkan ke beberapa negara dikirim. Romawi, Persia, Mesir, bahkan ke Najasyi, ke Afrika waktu itu. Ya. Nabi terus-menerus menyampaikan terus. Ada yang langsung menerima ya, seperti Abu Bakar. Ya. Dari Abu Bakar diajak Utsman bin Affan dan beberapa lagi teman-temannya. Jadi penting itu bagi kita untuk mengajak orang ya. Tetap diajak orang. Pak, mau mungkin Pak, mah orang yang berkeliman dengan kemaksiatan nggak mungkin lagi bisa, nggak bisa begitu. Selama manusia itu hidup ada waktu untuk tobat, tidak ada. Selama manusia itu bernafas itu ada waktu untuk tobat. Seburuk apapun perilakunya, ya ada waktu. Nah kemudian wa min bainina wa bainika hijab, antara kami dengan engkau ada hijab, ada penutup. Jadi enggak usahlah kamu terlalu mengharap kami masuk ke dalam agamamu, menyembah Allah saja enggak ada. Ya. Fa'mal innana amilun, udahlah kamu bekerja aja, aku juga bekerja, bahasa lainnya sama doi. Terserah kamu pakai jalan kamu, aku pakai jalanku. Ya, kalau bahasa Al-Qur'an lana amalna wa lakum amal. Terserah kamu lah. Gitu. Ya kamu sampai berbusa di mulut, ya bertahun-tahun mungkin kamu berbusa di mulut, aku tidak akan menerima. Dan kalau dari awal saya sudah begini, itu ya sudah, memang hatinya memang ada akidah, ada penutup, dan layak bagi Allah diberi azab orang seperti ini. Ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak masuk ke orang seperti itu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la